Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Hayat selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Hukum Administrasi Publik serta teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada materi kali ini yaitu dengan tema perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi publik. Saya Sahrul Hidayatullah selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9 kelas 3A Hukum Administrasi Publik. Yang pertama Baskara Ardiansyah Lererik, Ferry Ahmad, Muhammad Nujum Rosad, dan Sahrul Hidayatullah. Sebagai pembuka pada materi hari ini, saya akan menjelaskan apa itu pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dan subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi, suatu perlindungan hukum itu dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur, yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya dan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Nujum Rosad. Monggo Mas. Baik, perlindungan dan penegakan bisa juga penting bagi kehidupan bernegara. Hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Tegaknya supremasi hukum dengan tegaknya supremasi memiliki kekuasaan dalam mengatur tindakan manusia. Sedangkan tegaknya keadilan hukum memberikan keadilan untuk memiliki hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status, maupun jabatan subjek hukum. Selama subjek hukum berhak, maka hukum akan tetap melindungi. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian. Dengan tegaknya hukum, maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum akan terwujud, dan dengan demikian perdamaian akan terwujud. Next. Pengertian pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kata tanggung jawab. Kalau ada pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan. Pengertiannya sebenarnya sangat luas, akan tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut sekarang ataupun masa depan antara individu, kelompok, sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan, sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bila mana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan. Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas terhadap tiap tindakan
dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang dihasilkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ferry. Baik, saya akan melanjutkan presentasi hari ini. Sebelumnya bisa mendengar suara saya? Udah Mas, udah terdengar Mas. Monggo lanjut. Macam-macam perlindungan hukum ada dua, yaitu perlindungan hukum dalam bidang perdata dan perlindungan hukum dalam bidang publik. Perlindungan hukum dalam bidang publik terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, perlindungan hukum preventif. Pada perlindungan hukum ini, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau insprak atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Artinya, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Yang kedua, perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Baskara. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun seperti disebutkan Paulus Elo Tulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai berapa jauh perlindungan itu diberikan. Menurut siaran bahasa, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan menurut hukum baik tertulis maupun di kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan. Perlindungan hukum yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Yang kedua, integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa. Yang ketiga, stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang keempat, perfektif, sebagai penyempurna. Dan yang terakhir, korektif, sebagai pengoreksi apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pemaparan materi dari kelompok 9 3A, Hukum Administrasi Publik. Dan acara selanjutnya adalah diskusi yang berupa tanya jawab. Monggo bagi audiens yang ingin bertanya jawab, saya persilahkan. Ya, ini tangannya Pak Dajma udah ke tangan, monggo mau bertanya. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Najma Lailizati. Di sini saya ingin bertanya, ingin dijelaskan apa itu prinsip dari perlindungan hukum represif. Terima kasih. Bagaimana kelompok penyaji, apakah bisa
Apakah sudah memahami pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Najma? Sudah, Mas. Oh ya, monggo Mas Nujum Rosad sebagai pihak penyaji. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Najma. Prinsip perlindungan hukum represif bersumber dan bertumbuh dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan tentang hak asasi manusia dan pengakuan dari negara. Sekian itu saja jawaban dari saya. Gimana, Mbak Najma? Apakah Mbak Najma mau menyanggah pertanyaan dari mau menyanggah jawaban dari Mas Nujum? Apa bisa diterima jawaban dari Mas Nujum? Ya, sudah bisa diterima. Terima kasih banyak. Siap. Ya, monggo sekiranya yang mau bertanya lagi, ya, Badai Matul mengangkat tangan. Apakah mau bertanya, Mbak? Warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung pertanyaannya. Ya, silakan Mbak. Silakan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Daimatul Munawarah. Di sini saya akan bertanya mengenai perihal penegakan hukum. Ya, monggo, Mbak. Misalnya ada pemerintah yang bersalah, apakah penegakan hukumnya sama dengan penegakan hukum kepada rakyat biasa? Terima kasih. Baik, apakah kelompok penyaji bisa memahami pertanyaan dari Mbak Daimatul? Apakah mau berdiskusi terlebih dahulu untuk kelompok penyaji? Kalau mau diskusi terlebih dahulu, saya memberikan waktu dalam 5 menit. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Daimatul. Pelindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan hukum pemerintah dilakukan melalui peradilan umum. Dalam hal ini, kedudukan pemerintah tidak berbeda dengan kedudukan rakyat biasa, sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan tentang kesamaan kedudukan di muka hukum, equality before the law. Seperti itu, Mbak. Mbak bisa dipahami? Iya, bisa. Terima kasih. Oke, Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban dari tim audiens. Apakah yang lain atau audiens yang lain mau menyanggah dari jawaban dari Mas Baskara ini? Nah, kalau tidak ada penyanggah,
Apakah audiens yang lain mau bertanya seputar perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban dalam hak hukum administrasi publik? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutup kuliah materi pada hari ini. Demikian tadi diskusi kelompok 9 kelas 3A Hukum Administrasi Publik. Saya sebagai moderator meminta maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.